Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliadin, mahasiswa PPG kelas 3 Win Araniri Banda Aceh dari Aceh Singkil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Nah, kemudian teori belajar itu ada 4. Nah, teori belajar menurut behaviorisme yaitu studi tentang tingkah laku, bisa diamati ataupun diukur. Nah, kemudian pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Nah, oleh karena itu teori ini mengemukakan proses. Kemudian teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Nah, kemudian teori behaviorisme ini itu dalam bentuk KKO Anderson, yaitu terdapat di dalamnya mengingat, memahami,
menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Yaitu ada 3 level. Level yang pertama yaitu mengingatkan, level yang kedua memahami, menerapkan, dan level yang ketiga menganalisis, menilai, dan menciptakan. Nah, kemudian di dalam RPP yang saya buat yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama menunjukkan bacaan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil. Nah, kemudian identifikasi hukum bacaan mad dalam Quran Surah Ar-Rahman dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian menjelaskan hukum bacaan mad yang terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kemudian pendekatan ataupun model dan metode. Model pembelajaran di sini yaitu model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, berani, dan berani mengemukakan pendapat. Nah, kemudian materi pembelajaran yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Di dalamnya terdapat Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kemudian siswa bisa membedakan perbedaan antara Al-Syamsiyah dengan Al-Qamariyah. Nah, kemudian untuk instrumen LKPD, yang pertama yaitu mengamati. Saya suruh siswa mengamati yaitu tentang Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Nah, ayat yang kedua yaitu membaca Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, untuk instrumen penilaian tadi yang kedua menerjemahkan. Nah, di sini siswa bisa menerjemahkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 tersebut. Kemudian bisa membedakan yaitu perbedaan Al-Syamsiyah dengan Al-Qamariyah. Nah, kemudian berikutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, jadi di sini peserta didik diminta untuk membaca Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi beserta artinya secara bersamaan ataupun perorangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengolah informasi. Artinya peserta didik diarahkan untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data dari aneka sumber yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan
di lembar kerja peserta didik ataupun di LKPD. Nah, kemudian membuktikan, yaitu setelah mengamati, menerjemahkan, mengumpulkan data, dan mengolah informasi. Apakah Anda memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan menerapkannya dalam menuntut ilmu? Nah, itu yang terdapat di dalam LKPD. Nah, kemudian saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.